Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tafsir surat An-Nisa ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Senatain badal mi'ah, salatan badal mi'ah. 102 dan 103 min surat An-Nisa dan surat An-Nisa. Qala fi tafsir, dalam tafsir katakan wa idza kunta ayuhan nabiy sallallahu alaihi wasallam, wahai nabi, apabila engkau fi sahatil qital, engkau berada di tengah-tengah medan perang, fa'aradta an tusalliya bihim, lalu engkau ingin mengimami salat mereka, yakni pasukan, faltakum, maka hendaklah berdiri jama'atun minhum, sekelompok dari pasukanmu, ma'aka, bersamamu, lis salat, untuk mengerjakan sholat, wal ya'khudhu silahahum, dan hendaklah mereka tetap memegang senjata mereka. Fa idza sajada haula, apabila pasukanmu yang sholat bersamamu sujud, faltakunil jama'atul ukhra, maka hendaklah sekelompok pasukanmu yang lain, min khalfikum, berada di belakang kalian, fi muwajahati aduwikum, menghadapi musuh kalian, menghadap ke arah musuh kalian. Wa tutimmul jama'atul ula, kemudian kelompok yang pertama menyempurnakan rakaat mereka, tsaniyata, yang kedua, wa yusallimun, dan kemudian mengucapkan salam. Tsumma ta'til jama'atul ukhra, kemudian datang sekelompok dari pasukanmu yang lainnya, atilam tada' salat, yang belum salat, falyatammu bika, mereka bermakmum kepadamu, fi rakaatihim al-ula, di rakaat mereka yang pertama. Tsumma yukmilu bi anfusihim rakaatahum tsaniyah, kemudian mereka menyempurnakan sendiri rakaat mereka yang kedua. Kemudian salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sendiri. Ya, paham ya? Jadi ini musuhnya ada di arah kiblat. Musuhnya ada di mana? Musuh ada di arah kiblat. Datang waktu sholat, mau sholat nih. Sholat khauf pasukan kaum muslimin menghadap ke arah musuh, berarti menghadap ke
kiblat. Maka bagaimana tata cara sholatnya? Imam tetap di depan. Ya, pasukan kaum muslimin dibagi dua. Dibagi dua shaf, depan, belakang. Ya, takbir bersama imam, berdiri rakaat pertama bersama imam. Ya. Atau yang di shaf belakang tidak mengikuti rakaat pertama. Tapi yang ada di shaf depan yang bersama imam, ini yang mengikuti rakaat pertama bersama imam. Ya, imam ruku, shaf pertama ruku. Shaf belakang tetap memegang senjata menghadap ke musuh. Ini tadi yang dikatakan waliyakhudhu aslihatakum. Waliyakhudhu aslihatakum. Dan hendaklah mereka tetap memegang apa? Senjata mereka. Jadi shaf pertama bersama imam, ruku, sujud. Rakaat pertama kan bagi imam dan bagi shaf itu. Shaf yang kedua tidak ikut. Tidak mengikuti rakaat pertama ini enggak. Dia menghadapi musuh. Ya. Sampai selesai. Shaf pertama selesai. Rakaat pertama, ya, imam bersama imam berdiri. Rakaat kedua, shaf pertama ini menyelesaikan rakaat kedua sendiri masing-masing. Tidak bersama imam. Imamnya tetap berdiri. Kemudian salam mereka. Rakaat shaf pertama salam, kemudian berganti dengan shaf kedua. Shaf kedua maju, kemudian apa? Bersama imam. Takbiratul ihram. Nyusul imamnya. Takbiratul ihram. Imamnya ruku, dia ikut ruku. Yang shaf yang tadinya sudah selesai sholat, sekarang bergantian yang menghadap ke musuh. Ya. Kemudian selesai rakaat ini, imam kan duduk tahiyat. Imam kan duduk tahiyat akhir kan? Imamnya 2 rakaat duduk tahiyat akhir, rakaat kedua. Ya, maka shaf yang baru ini berdiri menyempurnakan rakaat yang kedua. Ya, menyempurnakan rakaat yang kedua. Apakah mereka mau salam bersama imam, menyusul imam, ataukah imamnya salam duluan? Ya, imamnya salam duluan. Ya, kemudian mereka menyempurnakan rakaatnya yang kedua. Ya, menyempurnakan rakaat yang kedua. Jadi dibagi 2 shaf, 1 shaf itu dapat 1 rakaat bersama imam, dapat takbiratul ihram bersama imam, tapi enggak dapat salam bersama imam. Shaf yang lainnya tidak mendapatkan takbiratul ihramnya imam, tapi mendapatkan apa? Salamnya imam, tahiyat akhirnya imam. Ya, ini bisa dipahami ya, insyaallah ya. Ini makna ayat. Wallahu a'lam. Wal yahdharu min aduhim, dan hendaklah pasukanmu mereka senantiasa waspada dari musuh. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan senantiasa memegang senjata mereka. Waddal jahidun lidinillah, ya waddal ladzina kafaru. Orang-orang kafir yang ingkar kepada agama Allah, mereka berangan-angan antaghfulu, kalau kalian itu teledor an silahikum, ya, teledor dari senjata kalian, wazadikum, dan perbekalan kalian. Liyahmilu alaikum, sehingga mereka bisa menyerang kalian, ya, hamlatan wahidatan, sekali serang, ya, sehingga mereka bisa menyerang kalian, ya, hamlatan wahidatan, sekali serang bersama-sama. Fayaqdu alaikum, dan menghabisi kalian, dan mereka menghabisi kalian. Ini, ya, ambisi orang-orang kafir, ambisi musuh-musuh Islam itu apa? Umat Islam meninggalkan, ya, persenjataan mereka, teledor dari persenjataan mereka dan perbekalan mereka. Ya. Jadi stabilitas sebuah negara, stabilitas sebuah pasukan, ya, stabilitas sebuah negara itu ada pada pasukannya, dan stabilitas sebuah negara itu ada pada apa? Persenjataan perang dan perbekalan hidup. Ya. Jadi persenjataan perang dan perbekalan. Ya, kalau mereka hanya perbekalan saja tapi tanpa persenjataan, mereka menjadi apa? Ya, menjadi negara yang lemah. Menjadi negara yang lemah, negara yang kacung, ya. Apa kacung itu? Ya, menjadi, ya, boneka. Kalau mereka punya perbekalan tapi tidak punya persenjataan perang.
Kalau mereka punya persenjataan tapi nggak punya perbekalan, lapar mereka. Ya, lapar mereka. Ya, ngutang juga akhirnya nggak jadi kacau juga. Ya, maka stabilitas sebuah negara itu pada persenjataan dan perbekalannya. Ini secara apa? Secara hitungan manusia. Kalau iman ya jelas, ya kan? Keimanan, ketakwaan itu sudah jelas. Wala itsma 'alaikum, dan tidak ada dosa atas kalian hina idzin. Ya. In kana bikum adzan min matar, kalau kalian terganggu oleh hujan. Kalau kalian ada uzur terganggu oleh hujan. Au kuntum fi hali maradhin, atau kalian sedang sakit, anta truku aslihatakum, kalian meninggalkan senjata kalian. Ya, tidak berdosa. Kalian tinggalkan senjata kalian karena apa tadi? Terganggu oleh hujan atau kalian sakit. Ma'a akhdil hadar, tetapi tetap kalian harus waspada. Innallaha ta'ala a'adda lil jahidina lidinihi, sesungguhnya Allah telah menyiapkan bagi orang-orang kafir yang mereka itu ingkar terhadap agamanya, Allah persiapkan apa? Azaban yuhinuhum wa yukhzihim, siksaan yang akan menghinakan mereka dan merendahkan mereka. Fa idza ataitumus shalah, ayatul tibah, ayat berikutnya salah tabataniah, apabila kalian telah selesai menunaikan sholat, fa'adimu dzikrallah, maka ya bertahanlah kalian untuk tetap berzikir kepada Allah. Maka lanjutkanlah dengan kalian tetap berzikir kepada Allah fi jami' ahwalikum, di semua keadaan kalian. Ya, entah mau berzikir sambil jalan, sambil duduk, ya, sambil baring. Ya. Jadi ini perintah, ya kan? Ini perintah. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Perintah. Hukumnya apa perintah? Wajib. Kalau kalian sudah selesai sholat wajib, ya, sudah selesai sholat wajib, maka kalian ya mesti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Ya, dalam setiap keadaan kalian. Ya, jangan selesai salam langsung lari, ya, nyambangin HP-nya, main HP. Ya. Jangan. Zikir dulu selesai salam. Fa idza zala al-khauf, apabila kekhawatiran dan rasa takut telah hilang, fa'adus sholata kamilatan, maka tunaikan sholat dengan sempurna. Ya, tunaikan sholat dengan sempurna, cara dan waktunya. Ya, cara dan waktunya ditunaikan dengan sempurna. Wala tufarritu fiha, dan jangan kalian malas-malasan. Jangan kalian malas-malasan menunaikan sholat. Fa innaha wajibatun fi awqatin, karena sholat itu wajib pada waktu-waktunya yang ma'lumatin, yang telah diketahui fi syara', di dalam syariat kita. Ya, jangan malas-malasan. Setiap sholat sudah ada waktunya yang telah ditetapkan di dalam syariat kita. Ya, ini ya, kalau kondisi sudah aman, maka tunaikan sholat dengan sempurna. Ya, syarat dan rukunnya serta wajibnya ditunaikan dengan sempurna. Kalau sudah aman. Kalau masih khauf, masih mencekam, masih ada khawatiran, masih takut, ya, maka sholat khauf. Ya, wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Sallallahu alaihi wasallam.